terintegrasi dengan program sekolah. Ini merekod juga dulu. Nggih, tolong direkod, Pak. Oh iya, sebentar. Nggih. Lupa tadi. Sudah? Ya, sudah. Ya, monggo. Jadi untuk menanamkan disiplin itu memang kita terintegrasi dengan program sekolah. Jadi sebelum anak-anak masuk tadi sudah disampaikan Puput, tapi sebelum itu ada yang namanya Jogoregol. Jogoregol itu kita kan menyiapkan 6:30 sudah siap di Gapuro. Bapak Ibu guru. Iya, Bapak Ibu jadwal. Jadi terjadwal untuk Jogoregol sehingga itu memicu anak-anak untuk berangkat lebih pagi. Selain itu juga kita siapkan semacam tata tertib agar bisa anak-anak agar bisa lebih disiplin. Oke. Selama ini pernah nggak ada anak yang terlambat gitu, Pak? Kalau terlambat ada. Ada. Tapi jarang. Kalau yang terlambat itu diapakan? Ya pertama ditanya. Kalau memang alasannya itu bisa kita terima ya. Untuk sementara kita maklumi sekali 2 kali. Nah, kalau sudah 3 kali itu kita konfirmasi ke orang tua. Kita konfirmasi ke orang tua kenapa anak ini sekali 2 kali 3 kali terlambat, itu masalahnya apa, apakah benar anak dengan alasan anak tersebut kita konfirmasi. Untuk sanksi sendiri, sanksinya ya seperti biasa sudah berlaku. Biasanya itu ya sanksinya membersihkan kelas, terlambat, membersihkan kelas. Terdokumen tidak, Pak? Terdokumen enggak? Misalkan tanggal 2 yang terlambat si Amin, itu ada catatannya enggak? Ada, Bu. Jadi catatannya di mana itu? Apa? Catatannya di mana? Siapa yang bawa? Iya. Mungkin bisa ditunjukkan di sini gitu. Boleh. Oke. Sebentar, Bu ya. Sebentar, Bu, masih disiapkan. Cari. Nggak apa-apa, sambil nunggu. Tadi kan kedisiplinan waktu ya, ada sanksi. Kalau kedisiplinan pakaian, Pak? Kalau kedisiplinan pakaian mungkin waktu upacara. Jadi waktu upacara itu 1-2 anak itu memang yang kelengkapannya kurang, seperti topi, dasi. Biasanya seperti itu. Ada sanksinya untuk anak-anak itu? Waktu upacara itu biasanya dibereskan sendiri. Jadi misalkan terlambat ikut upacara itu barisannya sendiri. Nah, itu sudah hukuman sosial gitu ya, artinya. Sehingga teman-teman yang lain bisa memperhatikan. Bisa melihat, oh itu yang terlambat, oh itu yang enggak lengkap begitu ya. Seperti itu. Untuk catatan yang sanksi itu tadi apakah setiap kelas ada atau satu sekolah itu satu buku? Setiap kelas ada. Oh, jadi melekat pada catatan guru ya? Ya, melekat di kelas masing-masing. Nah, seperti tadi Pak Tony cerita bahwa pertama ditanya kenapa, kemudian kalau udah berkali-kali dikonfirmasi dengan orang tua. Selama ini apakah ada pengalaman seperti itu Pak Tony? Ya ada, Bu. Ada, tapi ya alasannya ke orang tua itu biasanya sarapannya belum matang gitu. Ya, jadi nunggu sarapan dulu. Dan cocok jawabannya memang. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi memang nunggu sarapan.
Berarti yang perlu di-push orang tuanya sarapannya harus lebih pagi ya. Ya memang seperti itu. Nggih, nggih. Gimana, sudah ketemu bukunya? Belum. Sudah. Oh itu. Nah itu ditulis apa aja? Kolomnya ada apanya? Ini Ini mungkin masuk di BK juga, Bu. Oh, Di oke. administrasi kelas itu lengkap semua. Administrasi. Ada BK, prestasi siswa juga ada. Oh, dan itu yang megang masing-masing guru kelas. Ya. Nggih, nggih, matur nuwun. Kemudian saya lanjut ke Bu Ut. Bu Ut anak kelas 3 itu kan kadang masih ruwet ya. Iya. Masih ruwet, mungkin ada yang bertengkar satu sama lain, kemudian rodok menyakiti temannya, menjahili temannya. Pernahkah seperti itu di kelas 3, Bu? Kalau di kelas saya, alhamdulillah selama ini belum ada, Bu. Berapa Karena itu siswa? masuk salah satu peraturan kelas, tidak boleh bertengkar dengan temannya, itu saya masukkan ke peraturan kelas, Bu. Sama sekali enggak pernah bertengkar selama ini. Alhamdulillah tidak pernah. Ngempet atau gimana itu? Tapi cuma bergurau gitu loh, Bu. Cuma bergurau, tapi Oh bukan gitu. bertengkar. Enggak. Kemudian bagaimana Bapak Ibu itu menanamkan sikap tanggung jawab pada anak? Nggih, monggo Bu Kalau Ut. di kelas saya itu ada pembagian piket kelas, Bu. Nah, itu kan salah satu bentuk apa itu menanamkan tanggung jawab ke siswa. Jadi mereka itu kalau misalnya tidak bisa berangkat pagi, ya maka mereka melakukan kegiatan piket, misalnya membersihkan papan tulis itu ketika jam pelajaran. Jadi bergantian, yang masuk pagi tidak melaksanakan apa itu tugas di siang hari, yang siang hari yang tidak bisa melaksanakan apa piket di pagi hari, mereka melaksanakan tanggung jawabnya di siang hari. Jadi ada pembagian tugas sendiri ketika mereka tidak bisa hadir lebih awal untuk melakukan piket. Dan itu berjalan tertib. Iya. Enggak udul-udulan gitu. Alhamdulillah betul. Oke. Kemudian berarti artinya kayak perundungan apa namanya saling mengejek itu enggak ada ya Bu di Ya, kelas terus 3? ketika ada tugas itu juga, Bu. Misalnya ada tugas, saya berikan tugas, mereka itu melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya ketika mereka belum selesai melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas, mereka belum bermain, Bu. Tapi ketika Oh, mereka sudah selesai mengerjakan baru tugas, mereka baru bermain atau artinya membantu temannya yang tidak bisa mengerjakan, oh, seperti itu. jadi mengerjakan tugasnya itu penuh tanggung Bu, jawab tanpa disuruh-suruh gitu ya Bu iya, ya. iya. Kalau Pak Tony kelas 5 gimana Pak? Tanggung jawab ya biasanya berupa pekerjaan rumah itu. PR. Ya, Nggih. untuk PR ya. Kan kita Gimana? kasih PR, ya, kita kasih waktu sehari 2 hari. Kalau sudah misalkan waktunya matematika ya, waktunya matematika depan kita kumpulkan untuk bentuk pertanggungjawaban anak untuk pekerjaan rumah yang kita berikan. Tapi Mungkin dari satu kelas berapa anak Pak Tony? Kelas 5. Kelas 5 berapa anak? 17. Dari 17 anak, dari 17 itu apakah sudah tepat waktu dalam penyelesaian tugas-tugasnya atau ada anak 1-2 yang suka molor? Ada Ada yang ya. molor ada. Nah, kalau bagi yang ada apa yang dilakukan Pak Tony? Kalau saya di kelas 5, khususnya kelas 5, itu bagi yang belum mengerjakan tugas, yang belum, itu biasanya mengerjakan di luar kelas. Jadi waktu kegiatan pembelajaran itu kita kasih waktu untuk mengerjakan tugas di luar kelas. Apabila dalam pengerjaan itu ada yang kurang paham, tapi tetap kita dampingi. Jadi kebetulan ada punishment-nya gitu ya. Ya, jadi anak-anak itu biasanya tidak mengerjakan tugas itu pertama karena memang mereka itu belum paham tugas yang diberikan. Itu yang kedua memang lupa. Ya lupa dalam pengertian entah itu
karena lupa karena bermain dan sebagainya. Gitu. Jadi tetap kita dampingi meskipun mengerjakan di luar kelas. Ya, itu sebagai bentuk sanksi dari kami. Sanksi dan menanamkan bagaimana rasa tanggung jawab itu ya Pak ya, walaupun sedikit dipaksa ya. Karena memang kebaikan itu harus dipaksa dulu. Kemudian untuk Bu Ut, kan di era digitalisasi ini kita mengupayakan anak itu mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, anak kelas kurang jelas. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi anak? Nah, ini pernah Bu ya, di kelas saya itu ada bercerita. Bercerita itu menceritakan kembali cerita yang sudah pernah dia baca, diceritakan di depan kelas, di depan teman-temannya menggunakan bahasanya sendiri, Bu. Yes. Jadi seperti itu ya, melatih anak bergantian di depan untuk bercerita. Kalau kelas 3 susah Bu, nggak susah. Ya itu Bu, cuma sedikit-sedikit ceritanya, tapi kan setidaknya mereka sudah berusaha mengungkapkan dengan kata-katanya sendiri. Selain itu juga, misalnya ada temannya, saya suruh membawa hasil kerjaannya, mereka itu biasanya saya suruh mengomentari. Bagaimana ini hasil kerjaan temannya, sudah betul atau kurang apa, seperti itu. Dari satu kelas 3, kelas berapa anak Bu? Kenapa Bu? Satu kelas berapa anak? Berapa anak? 15 anak Bu. Cukup banyak ya. Dari 15 anak itu adakah yang susah sekali komunikasinya? Kalau komunikasi menurut saya semuanya lancar Bu. Cuma kadang ada membacanya kurang lancar ada. Tapi ya. Kalau komunikasi itu awal lancar semua. Jadi ada beberapa yang belum lancar membacanya. Ya. Sekarang treatment dari Ibu apa bagi anak yang masih lambat dalam membaca? Nah, kalau itu biasanya sebelum mulai pelajaran, siswa itu saya ajak semuanya membaca lebih dulu, Bu. Setelah itu, selesai mengerjakan tugas anak yang biasanya anak yang kurang lancar membaca itu, saya beri tugas tambahan. Kalau sudah selesai mengerjakan tugas, saya beri tugas tambahan membaca. Saya dampingi. Jadi mereka membaca, saya tunggu di depannya itu. Oh gitu, nggih. Kalau Pak Tony gimana Pak? Kan kelas tinggi. Bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan keterampilan komunikasi pada anak? Terima kasih. Kebetulan untuk kelas tinggi, Bu, untuk kelas 5 itu semua anak itu sebagian besar itu sudah pegang HP. Jadi pegang HP itu sudah punya ada akun Instagram itu, IG, ada yang sudah punya Facebook. Jadi setiap ada kegiatan di sekolah itu diupload di akunnya masing-masing. Dan itu nanti di situ diberikan keterangan kegiatan apa. Jadi kita untuk kelas tinggi untuk melatih komunikasinya lebih pada medsos ya, ke IT ya, media sosial. Nggih. Jalan ya Pak ya, jalan itu bisa ya. Jalan. Nggih, anak sekarang kan generasi Z ya yang suka pada era digital. Tapi pada saat sekolah boleh bawa HP, Pak? Kalau pada saat sekolah saat ini tidak boleh HP, bawa HP. Ada kegiatan tertentu biasanya. Jadi kalau ada kegiatan tertentu gitu saja boleh, tapi dengan pengawasan gitu ya. Seperti itu. Nggih. Nah, masih berkaitan dengan HP ya, era digital ini generasi Z ini kan generasi yang suka pada IT. Nggih. Apa upaya Bu Uut ataupun Pak Tony untuk meningkatkan minat belajar anak terutama kita kaitkan dengan IT. Kelas 3 bagaimana Bu kalau kelas 3? Kalau kelas 3 itu dengan bantuan orang tua Bu, jadi saya share di grup. Ada WA WA wali murid saya beri tugas untuk mencari materi di Google Bu. Ada tugas boleh ini mencari di Google jawabannya seperti itu. Jadi mereka dibantu oleh orang tuanya ketika mengerjakan. Oh, jadi
Jadi mudah literasi lewat internet gitu ya. Sudah. Nggih. Nanti berarti besoknya baru dikumpulkan tugas-tugas itu. Ya, Oke, jadi anak juga terbiasa browsing ya, browsing ya. materi mulai kelas 3. Kalau di Iya. kelas sendiri gimana, Bu? Di sekolah apakah sudah menggunakan IT atau internet saat pembelajaran? Good. Mohon maaf, saya menjawab. Oke, monggo Pak Tony. Untuk di kelas itu karena memang internet kita itu terbatas. Jadi internet kita itu terbatas sehingga untuk pembelajaran IT, berbasis internet itu informasi itu kita jadwalkan biasanya. Seperti itu. Apa, Pak? Contohnya apa? Kalau kami kelas tinggi itu kan sekarang waktunya UNBK. Sudah Akses pakai UNBK. apa? Ujiannya pakai apa? Ujiannya Pakai pakai CBT. Google Chrome, iya, pakai CBT. Medianya sudah punya medianya. Sudah. Pakai apa? Alhamdulillah cukup pakai Google Chrome. Apa Anu. itu? Chromebook ya. Oh, Chromebook. Ya. Punya Chromebook berapa? Kita punya 15 Chromebook. Laptop kita punya 6. Berarti 17 anak kelas 5 itu bisa barengan. Sudah bisa. Chromebook digabung dengan laptop. Iya, sudah bisa. Sudah biasa ya anak-anak login mengerjakan dengan apa namanya CBT, cara CBT sudah bisa ya Pak ya? Ya, kita upayakan untuk pelatihan. Jadi kita pelatihan untuk login, Pak. Karena memang untuk kelas 5 kita fokuskan ke situ. Belajar. Ya, apalagi mayoritas sudah punya HP ya, kan mungkin apa namanya dia biasakan sudah menggunakan IT ya, biar nggak ketinggalan ya. Kalau kelas 3 sendiri Bu, selain tadi browsing dengan Google, mungkin untuk IT-nya apalagi yang bisa dilatih untuk anak-anak kelas 3? Kalau anak kelas 3 sementara ini baru itu, Bu. Baru itu ya, karena memang mereka masih belum punya HP sendiri gitu ya, Bu ya. Pertimbangannya. Itu pun dengan bantuan orang tua. Iya, masih dengan bantuan orang tua. Nggih. Kemudian Pak Tony sama Bu Ut, apa yang Ibu Bapak lakukan biar anak itu punya karakter yang kritis? Nggih. Pak Tony? Monggo. Oh ya. Supaya mereka punya karakter yang kritis, itu biasanya mereka itu saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika saya mengajar, saya tidak hanya menjelaskan materi, tapi saya juga menanya kepada mereka untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang materi yang saya ajarkan, Bu. Jadi ada interaksi ya. Ya, kadang juga saya tanya, meskipun saya sudah tahu jawabannya, ini sudah betul apa salah anak-anak seperti itu. Ya, jadi memancing agar interaksi itu berjalan dua arah, itu ya Bu ya. Kalau Pak Tony sendiri? Kalau saya fokus pada YouTube, jadi kami menggunakan media YouTube. Jadi kita berikan permasalahan via video-video yang sekarang mungkin lagi viral dan sebagainya, dan anak-anak itu menanggapi. Contohnya Pak yang terakhir, Bapak tampilkan YouTube apa? Kalau saya menyesuaikan tema, jadi tema pembelajaran yang saya berikan. Yang terakhir Bapak ambil apa temanya? Yang terakhir kemarin itu apa? Siklus air. Jadi siklus air. Nah, kebetulan sekarang itu kan musim kemarau. Jadi ada beberapa daerah di desa kami sudah kering. Memang sudah kering, itu sudah kesulitan air. Sehingga itu nanti anak-anak kita kasihkan lewat YouTube itu siklus air, terus anak-anak menanggapi, sehingga nanti muncul anak-anak itu bagaimana cara menghemat air dan sebagainya. Ya, jadi mengkaitkan materi itu dengan pengalaman belajar secara konkret gitu ya Pak ya. Sehingga anak-anak menjadi kritis dan tahu siklus air itu seperti ini, kenapa sampai terjadi kekeringan gitu ya Pak ya. Benar. Nggih. Kemudian
terkait dengan bakat dan minat. Tadi kan sudah dijelaskan bakat dan minat itu cukup banyak. Kalau Pak Tony dan Bu Ut sendiri bagaimana cara mengguide anak-anak untuk pemilihan bakat dan minat? Kalau bakat dan minat kebetulan sekolah kita itu memfasilitasi dengan adanya kegiatan ekstra, Bu. Jadi siswa itu bisa memilih kegiatan apa yang mereka sesuai atau sesuai dengan minat mereka. Di samping itu guru juga mengarahkan. Misalnya anak ini pintar main sepak bola atau bola voli, maka mereka diikutkan atau dianjurkan untuk memilih ekstra tersebut, Bu. Upaya untuk mengikuti kompetisi keluar? Kalau mengikuti kompetisi keluar kita sering, Bu. Ya, jadi ada guru diberikan tugas khusus, misalnya kalau olahraga ada gurunya sendiri, kalau misalnya tentang MIPA ada sendiri, atau yang lainnya ada tugasnya sendiri-sendiri, Bu. Jadi masing-masing PJ itu yang mencari bakat-bakat untuk diikutkan kompetisi keluar. Ya, kurang seperti itu, Ibu. Nggih. Kalau Pak Tony sendiri gimana, Pak? Terkait dengan bakat dan minat? Kalau bakat dan minat saya kira sama dengan Bupati ya, memang seperti itu. Jadi, mungkinkah misalkan begini, Pak, kelas rendah dia ambil tari misalkan, kelas tinggi itu dia ganti, mungkinkah itu terjadi, Pak? Bisa jadi. Jadi, dan diperbolehkan. Iya, diperbolehkan. Perpindahannya bolehnya saat apa biasanya? Diperbolehkan, Bu, tapi kita kasih pertimbangan lebih dulu, Bu. Misalnya dia kok sudah bakatnya itu terlihat di tari, kok di kelas tinggi dia tiba-tiba ingin berubah, maka kita beri arahan dulu, kita beri masukan, oh keuntungannya kamu kalau keluar itu apa, kalau misalnya kerugiannya apa, biar dipertimbangkan lebih dulu, Bu. Jadi dia bisa menentukan, oh enaknya ini pindah apa tidak, seperti itu. Ya, tetap ada guidance ya, Bu, tetap ada pengarahan. Agar benar-benar memilih ekskul sesuai dengan passion. Kalau anak gitu kecil ya. itu kan biasanya berubah-ubah itu ikut temannya. Ikut temennya, ya betul. Manut grubyuk. Kalau banyak yang memilih ini ikut ini gitu. Jangankan anak-anak Bapak Ibu guru juga gitu kok. Iya, Bu. Kemudian tentang pengembangan profesi. Tadi kan Bu Kepala Sekolah kan sudah menyampaikan bahwa masing-masing guru mengikuti KKG, masing-masing guru diberi kesempatan untuk diklat. Tapi kalau menurut Pak Tony sama Bu sendiri gimana pengembangan profesi yang ada di dekat aku? Saya kira untuk di dekat Agung ini punya potensi untuk itu. Jadi teman-teman Dewan Guru, khususnya Dewan Guru ini memang punya keahlian masing-masing untuk itu. Ya contohnya Bu Ulfa itu pintar nyanyi, itu. Terus saya biasanya pegangnya drum band dan musik biasanya seperti itu. Oh, drum band itu juga masuk ya Pak, masuk eskul? Iya Bu. Berarti eskulnya ada berapa jenis? Berarti kalau gitu? Banyak tadi pun disebutkan tadi. Berarti kan kalau eskul tadi sebentar. Kan perlu nanti kita detailkan ya, yang wajib itu kan pramuka. Kemudian ada tari, drum band, banjari, tafid, MTQ itu kan kiroah ya berarti. Terus tari ada. Sudah. 4, 5, 6. Olahraga juga ada. Menyanyi tadi ada ya. Nanti 8. Olahraga itu apa? Voli. Andalan SD dekat Agung itu voli, Bu. Oh. Ya, pernah mewakili sampai provinsi. Yang sudah pernah menang itu volinya? Iya, voli. Sampai provinsi? Iya. Selain voli? Renang kayaknya juga. Renang masuk olahraga. Renang tingkat kabupaten. Kalau yang lainnya
Drum band MTQ. Banjari MTQ. MTQ. Nggih, tingkat MTQ mewakili kecamatan. kecamatan. Tingkat kabupaten. Yang menyanyi tadi, yang di syuting itu tadi apa? Itu Solo Singer, Bu. Menang dia. Tingkat kabupaten. Itu tingkat Oh. kabupaten. Jadi untuk mewakili kecamatan. Apa lagunya apa dia? Kak Campur Sari apa anak-anak atau apa? Jadi banding-banding. Lagunya Farel gitu. Lagunya lupa, Bu. Lagunya lupa. Dan itu lagunya Sherina kalau nggak salah kemarin. Oh, lagu anak ya. Makanya saya tanya lagu apa? Anak atau campur sari apa dangdut atau pop? Lagu anak-anak, Bu. Lagu anak-anak. Ya, lagunya Sherina. Oke. Untuk itu Pak, sumber belajar. Bu Ut atau Pak Tony, sumber belajar yang biasa digunakan apa, Pak? Sumber belajar pertama ya dari buku, karena tematik ya dari buku. Ya. Terus yang kedua dari media sosial itu dari internet. Browsing seperti itu. Yang selanjutnya ya dari lingkungan. Dari lingkungan. Kalau Bu Ut? Ya sama, Bu. Kalau lingkungan apa contohnya? Ya, kalau contohnya lingkungan ini kebetulan SD kita ini kan belakang itu kan hutan. Oh. Ya hutan. Kalau ada pasar. Jadi kita di tengah hutan, sehingga untuk mengenalkan misalkan ada metamorfosis sempurna, di situ ada kepompong dan sebagainya. Itu kita. Hutan apa, Pak? Hutan jati, Bu. Oh, ada anunya, Bu, berarti ada entongnya itu. Untung, iya. Memang seperti itu, Bu. Katanya entong itu enak tuh, Bun, katanya. Kita juga dekat dengan wisata juga. Yang gondang itu tadi ya, gondang. Ya, yang gondang, sehingga biasanya itu Sabtu terakhir bulan itu kita jalan-jalan, kita bawa ke sana sambil belajar di sana. Kebetulan di sana kan ada banyak petun, Bu, petun. Hewan-hewan itu juga banyak. Sambil cuci mata, giling. Mungkin seperti itu, Bu. Nggih. Iya, iso mbayangno hutan ono entunge. Memang itu nggih, perhutani. Iya, punyanya perhutani. Nggih. Monggo Bu Dia dilanjut. Nggih, yang RPP jenengan fokus ke sana. Nggih. Siap nggih. Pak Tony, Bu Ut, kita bicara RPP. Oh, Bu Ut tadi kelas berapa? 3. Kelas 3, Bu. Kelas 3, Pak. Kelas 5. Oh, ini berarti K13 semua. Iya, masih K13. Ya, K13. Tata modul lancar oleh K13. Oke. Bu Ut atau Pak Tony, penjenengan menggunakan atau membuat RPP itu yang bagaimana sekarang? Macam-macam RPP itu. RPP suaranya kurang jelas, Ibu. Suaranya. Kurang jelas. Suaranya kurang jelas, repet nih, Bu. 12 ya padahal Bu Leli lo 12 ya. Ini nggak takut apa sampai lali. RPP. Ya, RPP itu kan yang macam bagaimana? Maksudnya, yang penjenengan pakai itu RPP yang bagaimana? Oh, gitu. RPP yang tematik terpadu itu, Bu. Yang K13 terpadu. Iya. Theo berarti membuat RPP berapa lembar jenengan? Pembuatan RPP-nya? Satu pertemuan itu berapa lembar itu? Kalau punya saya itu 2 lembar, Bu. Tidak pakai yang 1. Kalau kemarin kan ada yang pakai 1 lembar itu, Bu. Kalau saya kurang lebih itu 2 lembar. Kadang bisa lebih kalau sama penilaiannya itu. Lembar-lembar itu ya? Iya, lebih. Kalau Pak Tony? Ya, Bu, sama seperti itu. Sama. Ojo melu-melu lah. 3 sampai 4 lembar lah.
Soalnya kan gini Bu, untuk SD ini kan RPP-nya sudah disiapkan dari KKG, dari Korwil kan seperti itu. Jadi dinas pendidikan, biasa ada dinas pendidikan, sehingga untuk jumlah lembaran dan lain-lain saya kira sama. Cuman kita nanti kan hanya menyesuaikan dengan kondisi objektif di sekolah kita. Revisi. Memang untuk itu. kan ada pilihan ya, ada RPP K13, ada RPP inspiratif, ada RPP adaptif kan begitu. Nah, yang RPP 1 lembar itu biasa kita sebut RPP inspiratif. Nah, sekarang saya tanyakan, komponen-komponen yang ada di RPP itu apa saja komponen wajibnya? Yang ada di RPP itu ada KD, Bu. Ada KD. Komponen wajibnya, coba. Semua wajib ada apa? Yang wajib ada tuh KD-nya, terus tujuan pembelajaran juga wajib ada, media, sumber, indikator. Kalau langkah-langkah itu sudah pasti harus ada, penilaian yang terakhir. Kalau Pak Tony, sama loh Pak Tony gaul. Kalau memang sama Bu, RPP-nya memang udah seperti itu. Ada saya mungkin bisa saya tambahi program pengayaan, perbaikan dan pengayaan. Coba cermati pertanyaan saya. Dalam suatu RPP itu yang merupakan komponen inti itu apa? Jadi sing kudu enek apa? Kan ada komponen inti, ada komponen tambahan gitu. Jelas aku. Komponen inti. Komponen inti. Ya. Kalau komponen inti atau KI itu kalau sebelum membuat RPP kan harus ada mengetahui KI-nya apa dulu kan Bu. Setelah KI dijabarkan ke KD, KD dijabarkan ke indikator. Nah, indikator ini nanti yang akan kita jabarkan menjadi tujuan pembelajarannya. Yang saya maksud komponen di sini, komponen inti di sini bukan komponen KI ya. Oh, bukan. Jadi ketika kita membuat RPP itu kan kalau K13 ada 13 komponen kan itu. Nah, setelah itu kan ada revisi-revisi itu. Kan mengeluh itu komponennya kok wakil banget, kita membuat RPP jadi berlembar-lembar. Nah, akhirnya dengan pusat kurikulum itu direspon, wes gak usah nggawe RPP akeh-akeh gitu. Yang penting ada komponen ini. Nah, ini komponen ini itu loh yang saya tanyakan. Ini loh ya, bukan itu. Jadi komponen inti itu komponen yang wajib harus ada dan tidak boleh tidak ada. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan, ya, terus. Selanjutnya terus ada kegiatan pembelajaran. Terus. Kegiatan yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Dan penilaian. Penilaian, terus ada lagi. Penilaian itu termasuk penilaian sikap, keterampilan, dan penilaian ke pengetahuan. Iya, ada lagi. Setelah itu ada penilaian. Ya, besok penilaian balenin Oke, Bu Ut, bagaimana bisa tak mencerna pertanyaan saya? Ya, K13 ada 13 komponen, kemudian ada revisi, kemudian terbitlah SE nomor 4 ya, nomor 4 itu 2019, nanti hafal saya. Nah, itu bahwa suatu RPP itu harus mempunyai komponen inti, di mana komponen itu harus ada dan tidak boleh tidak ada. Komponen apa saja kan itu pertanyaan saya. Iya, ada 4 komponen inti KI itu ya Bu. Kalau KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 itu keterampilan pengetahuan, KI 4 keterampilan. Untuk liannya gimana? Apa Bu? Terus komponen lainnya gimana? Itu kan yang itu kan berarti KI toh. Ini ya itu KI. Ya wes tak beri memori. Betul jawaban Pak Tony. Tepuk tangan untuk Pak Tony.
tak kejar ya, tapi Pak Tony mah rada arep jawab meneh saja. Tak pancing gitu loh. Cukup 3 saja. Tujuan, kegiatan, dan penilaian. Kok mendengung-dengung ya? Oke, itu ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ketika penjenengan menyusun suatu tujuan pembelajaran, ya, penjenengan tuh mengambilnya dari mana? Berangkatnya dari mana? Kalau itu kita dimudahkan, Bu. Kalau K13 kan ada buku guru, Bu. Kita lihat di buku guru itu ada kegiatan pembelajaran. Itu diambil dari indikator, itu kita jadikan tujuan pembelajaran, Bu. Biasanya kita buka dari situ. Di buku guru itu ada. Tapi kan pemahamannya penjenengan harus tahu, nggak emek juga tahu. Iya, Bu. Kan tujuan pembelajaran itu dijabarkan dari indikator, Bu. Indikator pencapaian kompetensinya apa? Terus kita ya, IPK-nya apa? Itu kita buat tujuan pembelajarannya untuk mencapai IPK tersebut. Loh gitu. Iya. Nah ya berarti ketika kita membuat suatu tujuan pembelajaran itu kita melihatnya yaitu dari pemetaan indikator. Tadi ya. Tadi toh. Nah, sekarang saya tanya, dalam suatu KD ya, atau di dalam suatu tujuan pembelajaran itu ada komponen apa saja? ABCD, Bu. Ada audience, behavior, condition, dan degree, Bu. Itu kan komponen yang wajib ada ketika kita membuat. Tetapi komponen ketika ada KI, KD gitu ya, itu sebenarnya komponen apa yang ada di dalam KD itu? Gitu. Bisakah saya dibacakan satu KD saja? Pinjam bukunya Bu Fatin. Bu Fatin pinjam tak baca. Ini hal yang sepele tapi banyak yang tidak memahami. Ini ora dulur dhewe ora tak omong. Siap, Bu, siap. Terus anggap dulur tak omong gitu. KD ya, Bu ya. Ya KD-nya. KD-nya. Misalnya ini pelajaran PPKN. Ya. KD 1.4. Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Berarti di situ kalau yang KI 1. KI 1-nya itu tentang sikap spiritual. KI 2 KI 1. Ya, KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Terus KI 2. KI 2. Tuh, saya tadi minta KD bukan KI. Iya, KD-nya 1.4, Ibu. Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kan mensyukuri titik kan. Nggih. Nah, mensyukuri itu sebenarnya apa tuh itu? Komponen apa namanya? Mensyukuri, kemudian apalagi kira-kira menjelaskan, menganalisis, memahami, membedakan. Itu adalah merupakan komponen yang ada di suatu KD, namanya adalah kompetensi. Kompetensi. AO tok catet ya. Iya, Bu. Ben Bu jagungan aja kesukanan wis. Grogi, Bu. Ini anyep tangan ini. Belum pun dramos, Bu. Saya tuh hanya melihat hal-hal kecil tapi yang biasa tidak dipahami. Ya. Nah, kemudian kan tadi kan ada mensyukuri gitu, mensyukuri itulah yang namanya kompetensi. Kompetensi. Betul, bro, ya. Sedangkan kok mensyukuri apa yang di belakangnya itu berupa apa? Merupakan apa itu? Kalau mensyukuri itu kompetensinya, ya, yang harus nanti kita capai. Iya. Gimana actionnya ketika kita tuh harus mensyukuri itu kegiatan pembelajarannya apa kan gitu tuh ya? Terus belakangnya apa itu? Mensyukuri apa itu? Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan. Ngerti ya?
kontennya, materi. Saiki sing matematika sing jelas, buka matematika. Matematika. Ya. Gue mulai kutak pengen 2 jam ya. Oh, matematika itu beda, Bu, tidak masuk tematik, Bu. Oh, Kalau di kelas tinggi ada. Kalau kelas rendah tidak ada. Ya Pak Tony. Matematika atau IPA? Monggo. Oh, ini ada IPA, Bu. Nggih, monggo. IPA membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, kompetensinya apa itu berarti? Membuat jaring-jaring. Pinter. Satu saya itu. Membuat siswa mampu membuat kan gitu kan? Membuat. Kontennya apa? Materinya. Jaring-jaring makanan. Nah, pinter saja nih. Tapi ini gue ngeblank, Bu. Berarti sekali lagi. Ngeblank aja pinter, kemana nggak ngeblank. Pertanyaan saya ulangi lagi saya. Berarti dalam sebuah KD atau dalam suatu tujuan pembelajaran itu ada komponen apa saja? Dalam suatu dalam satu KD itu ada komponen apa saja? kompetensi, materi. Enak-enak. Yo wis iku wis paling. Ya. Sebenarnya kompetensi itu untuk apa tuh? Itu ditulis. Kenapa kompetensi itu ditulis? Kompetensi itu sebagai tujuan pembelajarannya, Bu. Ya, kenapa itu harus ditulis gitu loh? Kan itu yang ingin kita capai dalam pembelajaran. Pinter Bu, itu jadi. Oh, kita tangan Bu. Sudah ya. Sekarang dalam suatu RPP itu ada berapa? Ada dibagi menjadi apa saja? Ketika dalam satu pembelajaran itu, ketika menjenengan melaksanakan suatu pembelajaran itu satu paket itu ada apa saja? Apa yang harus dilakukan guru sudah itu? Kalau kegiatan pembelajarannya, Bu, ada pembuka, terus kegiatan inti dan penutup. Sekarang kita ke pendahuluan dulu. Ketika kita memberikan pendahuluan, apa yang dilakukan guru? Biasanya diajak apa? Biasanya mengaitkan dengan materi sebelumnya. Masa begitu masuk langsung mengaitkan materi sebelumnya? Ya, itu Bu, kalau di kelas rendah biasanya nyanyi-nyanyi, tepuk seperti itu. Terus setelah itu baru apa? Persepsi mengawali ke materi itu. Terus kegiatan inti, Bu. Terus kalau Pak Tony? Oh ya, menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum ke kegiatan inti. Kalau Pak Tony gimana? Sama. Ini malah jagonya nyanyi, Bu. Kalau Pak Tony ini jagonya nyanyi. Orang iso jawab takut nyanyi tenan. Ayo. Pak Tony dalam kalau saya lebih pada pertanyaan pembuka. Jadi ada semacam pemantik itu. Jadi untuk mengingat materi sebelumnya. Sebenarnya kegiatan mengingat materi sebelumnya itu apa tuh, Nak? Disebut apa tuh itu? Ya semacam tanya jawab. Ya itu disebut apa gitu? Persepsi. Pinter, tepuk tangan untuk Pak Tony. Oleh idem. Iya. Sekarang gini, aku tahu persepsi saya ngerti pora sekarang. Persepsi itu tadi kan dijelaskan mengaitkan materi sebelumnya boleh. Apakah kalau itu pertemuan pertama, sing dikaitnya apa? Ya yang dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan, Bu. Kalau pertemuan pertama. Pertemuan pertama.
Apa-apa? Tanya Bu tentang 4 sehat 5 sempurna, boleh kita tanyakan sudah sarapan apa saja, itu kan bisa masuk persepsi Bu. Berarti apa itu? Yang mengaitkan dengan materi yang akan kita ajarkan pada waktu itu. Itu bukan mengaitkan Dari pengalaman anak. Coba bareng-bareng lah ngomong gak krungu aku. Apa tadi? Tadi kan misalnya materi saya 4 sehat 5 sempurna, saya tanya ke anak sudah makan atau belum, sudah sarapannya tadi apa saja, itu kan bisa dikaitkan dengan materi yang akan saya ajarkan. Itu namanya apa berarti? Halo? Namanya apa berarti? Itu ada namanya maksudnya. Itu namanya apa tidak sama dengan persepsi Bu? Ya persepsi itu ada dua. Catat ya, persepsi itu ada dua. Satu mengaitkan materi-materi dengan yang lalu. Tahu yang kedua prenulit. Prenulit itu apa? Ini dapat bocoran dari teman-teman katanya pertanyaan pemantik Bu. Prenulit itu adalah Prenulit. Menggali pengetahuan. Ya. Ya, begitu. Iya Bu, prenulit Bu. Bu lucu ya, Bunda ya. Iya Bu, memang lucu Bu. Pak Tony ya lucu. Ini pengetahuan tambahan Bu, pengetahuan baru. Pak Tony ya lucu, idam aja lo. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita kalau dalam kegiatan pembelajaran ya, jenengan tuh kan mesti memilih metode ya atau model pembelajaran. Nah, sebenarnya itu model pembelajaran yang penjenengan pilih ketika kita memilih suatu model pembelajaran, apa yang harus kita perhatikan, yang menjadi pertimbangan kita itu apa? Wah ini cocoknya model ini, cocoknya model ini. Yang menjadi materi yang akan kita sampaikan Bu. Ya, yang jadi pertimbangan pemilihan metode materi yang akan kita sampaikan. Materi boleh, terus apa lagi? Sarana prasarana. Sarana prasarana. Ya. Ora nek belas ngono berarti tujuan. Betul ya memang. Oke, materinya seperti apa? Sulit atau enggak bagi anak-anak kan gitu ya. Tapi ada lagi yang harus dipertimbangkan, yaitu karakteristik siswa. Karakteristik siswa atau karakteristik materi Bu? Ya ora atau dua-duanya. Bukan atau dan ya. Oke. Ya, sekarang penilaian itu meliputi apa saja? Ya. Sikap, penilaian sikap. Ya. Penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan. Ada lagi? Oleh bocoran sebelah gitu ya. Yang bisi siapa tuh ya wi? Banyak Bu. Banyak bisikan kanan kiri ini. Teman-teman banyak. Di sekitarnya banyak makhluk halus itu. Ya, tadi apa saja Pak Tony? Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, ya terus dan keterampilan. Oke, sekarang penilaian sikap dulu. Bagaimana dan kapan kita harus menilai sikap? Dalam pembelajaran, Bu. Selama pembelajaran. Dalam pembelajaran kita ngomong lo gak ketok kok layar direk koyo nampakan iku nggoe. Ono suara ora ono rupa. Maju. Ya jejer karo Pak Tony. Iya. Pak Tony. Berdua ayo. Mohon maaf Ibu ya. Untuk penilaian sikap itu dilaksanakan di luar dan di dalam pembelajaran. Misalnya kalau di luar itu ketika anak-anak mengikuti kegiatan itu kita lihat bagaimana sikapnya. Misalnya ketika upacara bendera anak-anak itu sudah bisa bersikap disiplin apa tidak. Kalau di luar pembelajaran. Kalau di dalam pembelajaran Ibu, ketika anak-anak kita jelaskan apa itu bagaimana mereka itu memperhatikan apa tidak, terus ketika mengerjakan diberikan tugas itu dilakukan dengan benar apa tidak, gitu Ibu. Kapan itu dilakukan? Setiap hari, setiap saat? Setiap hari dan setiap saat Ibu, iya.
Jadi Bahkan setiap mulai dari Jogoregol itu Bu, anak cara salaman Berarti- sakit gimana gitu. oh, berarti jenengan harus nggawa instrumen iki salah. Kalau nulisnya itu Ibu ya waktu senggang di dalam ruangan kelas itu nggak mungkin bawa catatan kemana-mana. Berarti nanti dalam 1 minggu atau 1 bulan catatan jenengan tentang sikap itu biak paling. Iya toh? Saya Bu menambahkan sedikit Bu. Iya, Kalau saya penilaian sikap kan masuk dalam RPP itu ada penilaian sikap Bu. Misalnya metode saya diskusi. Ketika diskusi itu maka sikap siswa itu saya nilai apakah siswa ini ikut bekerja sama, apakah dia mengerjakan sendiri, apa dia bertanggung jawab, itu yang saya nilai ketika pembelajarannya Bu. Ya wis tak jelas nih kowe bar closing ya. Ada hal-hal yang harus diluruskan ini. Tuh. Oke. Tak catat sih. Apa mau penilaian sikap. Terus kalau penilaian pengetahuan Pak Tony hilang loh. Pak Tony. Saya di sebelahnya Bu. Oh, saya di sebelah. Aman Bu, aman. Penilaian pengetahuan. Ayo penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan teknik apa saja? Tekniknya. Dengan mengerjakan soal Bu. Berarti itu Mengukur tekniknya apa itu? pengetahuan siswa. Ada semacam tes untuk mengukur kemampuan siswa untuk memahami pembelajaran itu. Itu tesnya berupa tes apa? Tes tulis, Mengerjakan bisa, Tes. tes tulis, wawancara. Biasanya wawancara itu Gila lah. semacam ya tanya jawab gitu. Kuis ya. Ya. Oke. Kalau yang satu keterampilan. Keterampilan itu non tes, bisa menggunakan rubrik juga bisa. Terus apa lagi? Produk hasil produk. Produk siswa Ya kan bisa kita lihat hasil karyanya ini bagaimana, proses pembuatan karyanya itu tadi bagaimana, itu kan menggunakan rubrik. Oh begitu. Iya. Oke. Apa-apa. Dijawab apa-apa aku. Tidak salah, betul kok. Maksudnya tuh tidak menyalahkan saya, nanti tidak menyalahkan tapi meluruskan berarti bengkok ngono lho ya. Iya. Terus apa lagi ya? Remedi, Bu. Oh ya. Oh KKM dulu. KKM. Nah, di SDN Pangkaterejo ini Dekat Agung itu. kok Dekat Agung. namanya soalnya wasing saya tuh gitu loh. Jadi mikir kalau mau bilang deket Agung, tak tulis ya wis. Jadi Pangkaterejo sing kemarin. deket Agung ya. Oke. Di SDN deket Agung ini KKM-nya KKM tunggal atau KKM multi? Kalau tunggal atau multi kurang paham Bu, tapi ada KKM kelas dan KKM sekolah Bu. Oh gitu. Ada KKM kelas, ada KKM sekolah, terus gimana itu? Maksudnya setiap guru itu membuat KKM Ibu. Terus? Dari KKM per kelas itu nanti diambil rata-rata menjadi KKM sekolah. Oh, berarti itu KKM-nya namanya KKM tunggal. Oh iya Ibu. KKM itu dibuat untuk apa tujuannya? Mengapa sih kita harus menentukan KKM? Itu untuk standar, dipakai untuk sebagai standar capaian pembelajaran Bu. Standar tuh capaian pembelajaran. Nah, sekarang kalau anak itu jangan kasih ulangan gitu ya, terus tidak mencapai KKM, apa yang dilakukan? Pengayaan Remedi. Kalau tidak mencapai KKM kita remedi. Kalau yang sudah tuntas, kalau yang sudah ya sampai tuntas. Yang sudah tuntas masuk sampai tuntas. Yang sampai pengayaan. Yang sudah tuntas diberikan pengayaan. Tuntas pengayaan. Dengan pengayaan. Ini kepinteran pertanyaan urung mari dijawab kok. Bu, ini semangat. Kenapa tidak dredeg? Sudah tidak dredeg lagi Bu. Sudah tidak dredeg lagi. Dari Pak Tony loh, Ida. Oke, sekarang yang saya tanyakan.
sebelum penjenengan itu menentukan remedi atau tidak, bagaimana caranya remedi, apa yang jenengan lakukan? Berulangan dikoreksi, terus koreksiannya dikapak nih gitu loh. Apa itu? Mohon maaf, Bu, kurang Mohon jelas. diulang Ibu, mohon maaf. Kurang jelas. Ya, Belum. setelah penjenengan itu memberikan ulangan pada anak, terus dikoreksi toh ya. Iya. Nah, terus baru dikoreksi itu kan jenengan apa nih? Dimasukkan portofolio siswa. Setelah dikoreksi, kalau yang tidak mencapai KKM atau di bawah KKM kan otomatis tidak tuntas, Bu. Maka kita berikan perbaikan atau remedi. Langsung gitu maksudnya. Kita masuk iya nilainya kita nilai nggak ada treatment, nggak ada apa kegiatan lain. Terus pokoknya iki urung tuntas remedi, urung tuntas KKM remedi gitu ya. Oke. Terus nggak apa-apa, saya tak catat ya. Catat ya. Ya. Terus yang saya tanyakan sekarang, bagaimana cara penjenengan itu melakukan remedi? Cara melakukan remedi. Melakukan remedi bagi anak-anak yang tidak memenuhi KKM itu biasanya ya dilihat dari hasil ulangannya itu Ibu, materi mana yang dia belum mampu itu kita berikan penjelasan lagi, setelah itu kita berikan soal kembali untuk melihat apakah si anak ini sudah bisa mencapai KKM apa belum. Jadi diberikan penjelasan kembali, penjelasan ulang, terus diberikan soal gitu. Kalau Bu Uud bagaimana? Mungkin tidak sama. Iya, sama-sama. Tidak jauh sama. Akar muni Pak Tony gitu. Pak Tony sama. Ya seperti itu. Pada intinya sama. Ya wes, timbane jawab atau idem gitu aja. Terus pengayaan, kalau pengayaan bagaimana? Kalau pengayaan itu kalau saya biasanya Ibu kan tetap biasanya itu kan anak yang belum mencapai KKM itu saya beri soal materi yang belum mampu tadi. Nah bagi anak yang sudah mampu itu saya beri soal yang lebih tinggi lagi. Maksudnya itu soal pengayaan gitu, soal yang lebih agak sulit gitu untuk mengerjakan kembali. Ini tenanan tuh. Iya Ibu. Iya, yang pengayaan saya beri soal yang lebih tingkatannya lebih sulit lagi dengan materi yang sama. Berarti semua anak yang tuntas KKM diberi pengayaan, yang belum diberi. Yang diberikan yang sudah pengayaan itu juga diberikan penguatan, misalnya pujian apa begitu untuk yang sudah mencapai KKM. Gitu. Jadi semua anak ya. Berarti. Iya. Catat. Catatnya selalu. Terus apa lagi yang belum ya Bun? Remedi sudah ya, remedi sudah. Iya jadi. Apalagi yang belum. Sudah semua Ibu. Sudah semua katanya. Ya sudah semua kayaknya. Ya langsung guyu Bun. Langsung apa jenenge gregesnya hilang gitu loh. Ya sudah, saya kira sudahlah dari apa yang penjenengan jawab dari pertanyaan kami sudah kami rekam. Mudah-mudahan rekamannya juga masih fresh gitu ya. Jadi nanti kita bisa menjelaskan bagaimana pendapat penjenengan tentang apa yang kita tanyakan. Ini jadi catatan kita ya Bun ya. Nggih. Ya. Kita kan merekam, jadi merekam Iya. apa adanya kita laporkan gitu maksudnya. Oke, saya kira untuk wawancara dengan guru sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk SDM.